sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian
Pada dasarnya hewan memiliki habitatnya masing-masing untuk menjalani hidupnya. Namun akibat keserakahan manusia, kehidupan hewan-hewan ini terganggu dan membuat kelestarian habitat hewan makin tergeser bahkan terancam punah. Sehingga tak jarang hewan-hewan di alam liar tanpa ragu memasuki pemukiman manusia dan memangsa apapun yang mereka temukan termasuk manusia. Akibatnya beberapa kejadian mengerikan dari ulah hewan-hewan ini tak dapat dihindari, bahkan menjadi sebuah bencana bagi manusia. Berikut 7 bencana karena hewan versi on the spot. Diawali dengan ubur-ubur bulan yang mematikan reaktor nuklir terbesar di dunia. Pada 1 Oktober 2013 lalu, instalasi reaktor nuklir Oskarshamn di Laut Baltik sebelah tenggara Swedia terpaksa ditutup. Ini terjadi akibat kehadiran ribuan ubur-ubur yang memasuki pipa pendingin reaktor dan membuat air tidak bisa disalurkan. Insiden ini membuat reaktor yang paling besar pada instalasi tersebut, yaitu reaktor nomor 3 yang menghasilkan 1.400 MW listrik berhenti beroperasi. Beruntung ribuan ubur-ubur ini belum sampai ke penyaringan reaktor sehingga tak sampai terjadi kecelakaan nuklir yang dapat berakibat fatal. Anehnya ribuan ubur-ubur bulan ini mampu bertahan, bahkan tidak mati karena tekanan dari sistem penyaringan atau terebus dalam air panas. Selanjutnya adalah ribuan lebah yang telah menewaskan 42 warga Cina. Awal Oktober 2013 lalu dilaporkan sedikitnya 42 orang di wilayah barat daya Cina meninggal dunia akibat sengatan lebah dalam beberapa bulan terakhir ini. Lebah-lebah ini mulai menyerang sejak Juli lalu. Dari 1.640 orang yang diketahui terkena sengatan lebah bernama lebah hornet ini, 206 harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, sedangkan 42 orang lainnya meninggal dunia. Hornet raksasa Asia ini merupakan lebah dengan ukuran terbesar dibandingkan dengan serangga sejenis. Panjangnya bisa mencapai 5 cm, dengan sungut mencapai 6 mm. Menurut pejabat senior di kota Angkang, Huang Rongyao menduga fenomena lebah masuk kota ini dipicu oleh meningkatnya suhu di kawasan tersebut. Berikutnya adalah bencana yang diakibatkan oleh ular. Ratusan ular termasuk ular kobra di kota Said Khil, selatan Irak, dilaporkan telah menewaskan 60 orang Irak. 22 Mei 2013 lalu, media setempat melaporkan insiden mengerikan ini, di mana ratusan ular berbisa keluar dari sarangnya guna mencari tempat dingin untuk bertahan hidup lantaran meningkatnya suhu cuaca. Demi mengantisipasi kian bertambahnya korban jiwa atas peristiwa mematikan ini, beberapa warga terpaksa meninggalkan kota. Ditambah lagi kurangnya peralatan medis di rumah sakit setempat membuat situasi menjadi makin buruk. Masih dengan bencana karena serangan ular. Kali ini 40 ekor ular piton berada di dalam satu kamar hotel. Ular-ular ini menyerang 2 orang bocah laki-laki Kanada hingga meninggal dunia. Ular-ular piton ini ditemukan setelah selama seminggu berada di dalam beberapa kantong plastik penyimpanan sampah di sebuah kamar hotel di Bradford, Ontario, Kanada, Agustus 2013 lalu. Menurut polisi setempat, kamar ini sempat dihuni oleh pasangan yang tak diketahui identitasnya. Piton-piton ini telah diambil alih oleh Badan Perlindungan Hewan Kanada, di mana nantinya dokter hewan akan mengontrol mereka secara rutin. Berlanjut ke bencana karena hewan lainnya, yaitu aksi beruang yang menewaskan 2 orang pria di Kashmir, India. Oktober 2012 silam, seorang pria diserang hingga tewas dan seorang lainnya menderita luka cukup parah oleh beruang. Insiden mematikan ini terjadi pada Sabtu malam, 13 Oktober 2012,
di desa Nowshera, Anantnag, Srinagar. Korban tewas bernama Abdul Rahman Lon ini merupakan seorang petani setempat berusia 70 tahunan. Sementara korban lainnya adalah pemuda setempat yang sedang bekerja di kebun mereka. Pemuda ini mengalami cedera parah sehingga harus menjalani perawatan yang intensif. Beruang-beruang ini diduga turun gunung karena mencari makanan. Penggundulan hutan, pelanggaran batas hutan, hilangnya zona penyangga di hutan menjadi sebagian alasan penyebab meningkatnya konflik antara manusia dengan hewan buas. Bencana karena hewan berikutnya adalah bekicot tanah raksasa Afrika yang menguasai wilayah Florida, Amerika Serikat. Kemunculan bekicot tanah raksasa Afrika ini dilaporkan terus-menerus mengambil alih Florida Selatan semenjak satu dari mereka pertama kali tertangkap pada September 2011. Dan kini sebanyak 117.000 bekicot tanah raksasa Afrika sudah berhasil diamankan. Bekicot tanah raksasa Afrika diketahui dapat tumbuh hingga seukuran tikus dan mereka mengganggu masyarakat karena memakan semua jenis tanaman serta bahan bangunan seperti semen yang mengandung kalsium untuk pertumbuhan cangkang mereka. Yang lebih mengerikan, bekicot tanah raksasa ini juga membawa parasit yang menyebabkan penyakit meningitis pada manusia. Sejumlah korban telah tercatat menghuni rumah sakit akibat penyakit yang disebarkan bekicot raksasa ini. Hewan berlendir yang mampu menghabiskan hingga 500 jenis tanaman sekali makan ini juga telah membuat ratusan ladang pertanian rusak parah. Bencana karena hewan terakhir adalah laba-laba yang menyerang kota Sidya di India. Juni 2012 lalu, laba-laba beracun menyerang kota Sidya di negara bagian Assam. Kawanan laba-laba yang tiba-tiba muncul ini menewaskan 2 orang. Seorang pria bernama Purnakanta Buragohain dan seorang anak sekolah yang tak disebutkan namanya. Tak hanya itu, pasien yang berdatangan di beberapa rumah sakit di kota ini merasakan keluhan yang sama setelah mendapati luka bekas gigitan laba-laba. Mereka merasakan mual, sakit yang luar biasa pada bekas gigitan, serta jari yang menghitam dan bengkak. Yang paling mengerikan adalah fakta bahwa laba-laba ini muncul dalam kawanan besar dan perilaku mereka sangat agresif. Bencana ini membuat pemerintah setempat panik dan memutuskan untuk melakukan penyemprotan kota dengan insektisida. Pemirsa, itulah ketujuh bencana karena hewan versi On The Spot.